Kita sering berdoa dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201 paling kanan sebelah bawah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala hal yang terbaik untuk urusan dunia kami. Tapi Anda mesti paham dulu kalimatnya. Dalam bahasa Arab baik itu bisa banyak. Ada 5 sampai 6 kosakata. Ya, kebaikan pertama disebut dengan kata thayyib namanya. Thayyib itu fisiknya. Jadi kalau ke badan, misal kalau ditanya, maaf, Anda tanya orang Arab, Allah kaifa haluk? Apa kabar? Dia jawab ana thayyib, artinya fisiknya baik. Ya. Sama dengan mic, kalau saya tanya kaifa haluk mikrofon, ya kan? Nah, kalau ada dengung-dengung dikit, nah itu belum thayyib. Nah, kayak sebut thayyib misalnya, nah itu sudah bagus, baik ya. Jadi kalau orang makan, misal ya kemudian makanannya membuat dia lebih baik, maka di situ yang disebut kalimatnya menggunakan kata thayyib, bukan yang lain. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Ketika Allah minta kita mencari makanan, itu detail sekali Quran mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Bukan halalan khaira, bukan halalan ma'rufa, tapi halalan thayyiban. Kata Allah, hei manusia, kalau Anda ingin cari makan, silahkan dapatkan dengan cara yang legal dan cari yang baik-baik, yang menyehatkan tubuh Anda. Jadi tidak semua yang Anda sukai mesti Anda makan. Yang kira-kira membuat kita lebih sehat itu yang dikonsumsi. Cukup orang mengambil pesan dari Al-Quran, maka fisiknya bagus di dalam kehidupan, sehat, nyaman, tentram. Ada yang kedua disebut dengan khair namanya. Khair itu sifatnya. Jadi kalau tadi fisiknya disebut dengan thayyib, khair sifatnya. Kadang-kadang kan ada yang fisiknya kuat, sehat, tapi sifatnya kurang bagus. Kan ada namanya thayyib, 2 kali puasa 2 kali lebaran nggak pulang-pulang, kan? Nah, padahal dia sehat di rumah dan nunggu-nunggu, dia nggak pulang, kan? Nah, kalau kita ingin tanamkan sifatnya, maka berubah kalimatnya dari kata thayyib jadi kata khair namanya. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas. Ya, kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Allah memuji kita dengan sifat kita, bukan dengan sekedar fisik kita. Jadi kalau ada, maaf sekali lagi, sifat itu kan lebih kepada nilai-nilai yang menghasilkan sikap. Jujur itu sifat, sabar sifat, tawadhu itu sifat, rendah hati sifat. Jadi kalau ada orang jujur, kata Quran, kita harus lebih jujur. Karena sifat kita disebut dengan khair. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang punya sifat yang terbaik. Kalau ada orang jujur, kita mesti lebih jujur. Kalau ada orang sabar, kita mesti lebih sabar. Itu khair namanya. Nah, kalau sifat itu diaktualisasikan dalam bentuk sikap, perbuatan. Jujur itu sifat. Saat ujian Anda jujur, tidak nyontek misalnya untuk mahasiswa. Nah, itu namanya berubah kalimatnya dari khair jadi ma'ruf. Ma'ruf. Jujur itu sifat. Saat Anda bekerja, Anda tidak menerima sogokan. Anda tidak menerima proyek yang tidak jelas misalnya. Jujur itu ma'ruf namanya. Dari khair jadi ma'ruf. Karena itu seringkali di Quran khair disatukan dengan ma'ruf. Supaya konsep kebaikan itu tidak hanya sekedar menjadi konsep, tapi jadi aktualisasi dalam kehidupan. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104 paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Khair disatukan dengan ma'ruf. Nah, kemudian maaf, kalau Anda ingin melakukan satu kebaikan, punya sifat baik, diaktualisasikan dalam jenis kebaikan. Pertanyaan saya, apakah yang bersikap dan sifat baik hanya orang Islam saja atau non Muslim juga? Ini baru pertama saya di sini ya. Kita buat perjanjian. Kalau tidak tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Waktu kita agak terbatas ya. Semakin banyak dipikirkan, habis waktu kita. Baik, saya mau tanya, orang baik itu di muka bumi ini orang Islam saja atau non Muslim juga? Ya, semua berpeluang jadi orang baik. Apa yang dikira yang suka nyumbang orang Islam saja? Ada non Muslim, ada. Yang senyum non Muslim banyak. Yang memberi bantuan ada. Tapi persoalannya, bagaimana cara membedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai kebaikan itu? Apakah menurut Allah baik atau tidak? Maka ada yang keempat. Yang keempat disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu singkatnya kebaikan yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya ada di hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Paling kiri sebelah atas di kitab ini.
diambil oleh Imam An-Nawawi, dicuplik, disambungkan di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Ketika ditanya tentang ihsan, lihat kalimatnya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitas yang baik itu sebagai ibadah, bukan cuma baik, tapi ada nilai ibadahnya. Saya beri contoh begini, misal, mohon maaf, ini ada minuman A dengan B. Si A menghidangkan minuman, B menghidangkan minuman. Minumannya gelasnya sama, mereknya bahkan sama, TV misal, kan? Baik, volume airnya sama, tutupnya sama, nggak ada beda semuanya, nggak ada beda. Tapi yang pertama, dia niatkan memberi minuman ini bukan karena minumannya, tapi ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan sebagai ibadah, bukan sekedar menghilangkan haus. Bagaimana caranya saya berikan Allah ridha dengan pemberian ini? Yang B beda, dia berniat untuk menghilangkan hausnya. Perhatikan, yang A dengan B ketika memberikan minuman, fungsi minuman menghilangkan haus. Jadi kalau diberikan sama-sama haus hilang. Tapi perbedaannya, yang A ketika meniatkan karena Allah, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu diberikan karena Allah, tuliskan pahalanya minimal 10 kebaikan. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Contoh paling gampang begini, Anda kalau kedatangan tamu bikin makanan enggak? Nyiapkan minuman. Kenapa? Karena tamu datang. Kalau Anda menyiapkan makanan minuman karena tamunya datang, itu perbuatan Anda belum ihsan namanya. Karena jangankan Anda yang tidak beriman pun bisa melakukan itu. Orang Islam ketika menghidangkan makanan dan minuman bukan karena tamunya datang, karena Allah memerintahkannya. Perhatikan ketika Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Di saat kita memuliakan tamu, bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan untuk itu. Karena itu nanti hasilnya akan beda. Orang yang mengerjakan sesuatu karena Allah, biasanya dia tidak akan lepas dari kebaikan-kebaikan, termasuk tidak larut dalam kekecewaan ketika hasil dunia tidak didapatkan. Tamu nggak datang, ya saya sudah bikin makanan kok kamu nggak datang. Tapi ketika Anda kerjakan karena Allah, saya nggak datang akhi, baik, alhamdulillah. Kok alhamdulillah, hari ini saya dapat jatah makanan lebih daripada biasanya. Itu perbuatannya disebut dengan ihsan. Lihat baik-baik. Kalau Anda ingin gabungkan, fisiknya sehat, thayyib, pikirannya bagus, khair, tindakannya mulia, ma'ruf, dikerjakan karena Allah, ihsan, digabungkan keempatnya jadi yang kelima, namanya salih. Salih. Turunlah Quran surah ke-7 ayat 189. Hampir semua orang tua selalu berharap anaknya menjadi salih. Bahkan sebelum dilahirkan, ya Allah, jadikan anak yang lahir ini soleh ya Allah. Jadikan anak yang lahir kalau perempuan solehah. Saya belum pernah ada seorang ibu mendengar, belum pernah saya dengar ada ibu berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang thayyib. Hampir tidak ada. Anak khair belum kedengaran, tapi soleh menggabungkan 4 nilai tadi. Nah, kebaikan yang dikerjakan oleh orang soleh ini yang melahirkan pahala, pahalanya disebut dengan hasanah namanya. Kebaikan yang menghasilkan nilai-nilai kemuliaan akhirat, namanya hasanah. Di ketika Anda berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bukan sekedar berdoa Anda supaya jadi orang baik, bukan. Tapi bagaimana caranya kebaikan tadi menghasilkan kemuliaan untuk akhirat Anda. Makanya setelah kalimat hasanah dunya, disempurnakan kalimatnya dengan hasanah akhirat. Sebagai janji dari Allah, ketika Anda mengerjakan perbuatan dunia dengan nilai ibadah, ada pahala yang diraih nanti dan bisa Anda raih dengan kenikmatan akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Maka disebutlah doa ini dengan istilah apa? Sapu jagat, luar biasa. Dan cuman Anda yang tahu, orang Arab pun tidak kenal dengan doa sapu jagat. Silakan pergi ke Arab, tanyakan, tahu doa sapu jagat? Orang Indonesia luar biasa, doa sapu jagat. Doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya ya. Cuma Anda yang tahu. Baik, maksud saya mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini mendapatkan kebaikan dalam urusan dunianya, ilmu kita bertambah, diskusi kita cukup baik, dan semoga Allah mencatat pahala kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah, di antara sekian orang yang beraktivitas, Anda yang dipilih untuk hadir di sini dan kita yang belajar, dan semoga itu bisa merubah kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.